Sebab tidak ada cara dakwah yang paling efektif, yang paling tepat kecuali dengan lisanul hal, dakwah dengan contoh budi pekerti, dakwah dengan akhlak. Selama 23 tahun Islam disebarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kawasan Mekah, Madinah, sampai ke pelosok dunia termasuk ke Bale Endah. Beres, tidak ada yang tersisa 23 tahun. Rasulullah mudah menyuruh, mudah memerintah, mudah melarang. Setiap kata mengandung makna. Setiap maksud yang disampaikan oleh Rasulullah selalu mendapatkan telinga yang baik. Salah satu sebabnya adalah karena Rasulullah berdakwah bukan hanya dengan teori ilmu, tetapi berdakwah dengan akhlak, berdakwah dengan praktek yang langsung dipimpin, diberi contoh oleh Rasulullah. Kalau kita sekarang sebagai umatnya yang berkewajiban untuk menyambungkan mata rantai dakwah yang telah selesai dilaksanakan oleh Rasulullah, lalu meniru gaya dan cara yang disampaikan oleh Rasulullah, maka insya Allah akan berhasil. Meskipun tentu saja yang namanya dakwah, yang namanya ajakan, yang namanya seruan akan mengalami dua sikap. Sikap yang pertama menerima, sikap yang kedua menolak. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Kalau Rasulullah berhasil selama 23 tahun menciptakan satu peradaban masyarakat Islam, menciptakan khilafah, menciptakan pemerintahan yang islami, karena memang Rasulullah sebagai contohnya. Beliau imam sholat, praktek imam sholat yang beliau lakukan meringankan bacaan. Setelah sholat berjamaah, beliau pun sangat peduli dengan para sahabat. Salah satu kepedulian Rasulullah adalah ditandai dengan berbaliknya badan Rasulullah menghadap makmum dengan wajahnya sambil memperhatikan kondisi jamaah. Kemudian kalau ada jamaah yang tidak bisa hadir karena sakit umpamanya, maka Rasulullah langsung turun menjenguk jamaahnya. Tidak pernah menyuruh sahabat untuk menjenguk sahabat yang lain, tetapi beliau sendiri yang memberikan contoh. Itulah salah satu praktek ciri salat yang diajarkan oleh Rasulullah, salat yang mabrur. Kita selama ini tajam terhadap salat itu dalam urusan kaifiyah, rukun dan syarat. Rukun dan syarat kita ingin sama persis dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi alangkah lebih baiknya setelah rukun dan syarat sebagai tanda ibadah kita itu jadi alias sah secara hukum, maka alangkah lebih baiknya diikuti dengan akhlak salat. Akhlak salat artinya penuh kebaikan di luar salat, dipraktekkan di dalam rumah tangga, dipraktekkan dengan tetangga, bahkan dengan asisten rumah tangga. Kalau bapak ibu di rumah punya asisten rumah tangga, tetapi belum pernah diajarkan bagaimana berpakaian secara islami, bagaimana
ngaji yang benar, bagaimana salat yang benar, maka tunggu tanggal mainnya. Bapak dan ibu nanti akan dihisab, diminta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita semua. Demikianlah keberhasilan dakwah Rasulullah, karena selalu menjadi contoh pertama, dimulai dari dirinya, baru diikuti oleh para sahabat. Rasulullah menyuruh sederhana, beliau sendiri yang paling sederhana. Rasulullah menyuruh dermawan, beliau sendiri yang paling dermawan. Rasulullah senang kepada orang-orang miskin, dekat dengan orang-orang miskin, beliau sendiri yang menjadi contohnya. Beliau penyayang kepada istrinya, beliau sendiri yang mencontohkannya. Dialah contoh uswah hasanah dalam segala kehidupan. Imam rumah tangga, imam sholat, imam negara, imam perang, dan imam-imam yang lain. Itulah uswah hasanah. Oleh karena itu, makanya diharapkan dari pengajian ini dan pengajian-pengajian yang lain yang sifatnya rutin, baik harian, mingguan, ataupun bulanan, maka harus ada kemauan dan keinginan untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar nanti kelak kita pulang menghadap Allah dalam keadaan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sebagai amanah khilafah atau khalifah di muka bumi ini. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih saya haturkan khusus kepada Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Ketua DKM beserta reng-rengan pengurus Masjid Al-Haq, tak lupa juga jamaah Masjid Al-Haq dan jamaah Dialog Islam yang bersinergi, yang sama-sama berjihad dengan hartanya, berjihad dengan nyawanya, agar terselenggara dakwah ini hingga Allah menakdirkan kita berpisah ruh dari jasad yang disebut dengan kematian.